Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tabi'ina wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para sahabat pecinta setia channel Saung Hikmah 313 rahimakumullah. Ada sebuah ibadah di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, sekaligus Allah taala pun melakukannya. Bahkan bukan hanya itu saja, Allah taala pun memerintahkan kepada para malaikat dan orang-orang yang beriman untuk melakukannya. Apa ibadah tersebut? Yaitu membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi dan para malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Hadirin para jamaah rahimakumullah, Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat dan orang-orang beriman untuk bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Ta'ala ingin menunjukkan bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah asraful makhluqat, makhluk yang paling mulia yang ada di alam jagat raya ini. Sekaligus Allah pun memberikan kemuliaan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana makna daripada salawat Allah kepada Nabi adalah Allah curahkan rahmat dan ridha-Nya. Salawat malaikat kepada Nabi adalah al-istighfar. Kemudian salawat orang-orang beriman kepada Nabi adalah ad-du'a wa ta'zim, doa dan pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadirin rahimakumullah manfaat, keistimewaan daripada salawat itu sendiri, di mana dalam sebuah hadis dinyatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa orang yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Ta'ala akan melimpahkan kepadanya 10 keberkahan. Bahkan banyak sekali diungkap bagaimana keistimewaan salawat. Di antaranya adalah ketika seseorang istiqamah bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala akan memberikan segala kemudahan atas segala permasalahan yang ia hadapi. Dan Allah Ta'ala memberikan kemudahan pada rezekinya, dan Allah limpahkan berkah baginya baik di dunia maupun di alam akhirat. Orang yang ia usaha, bisnis, berdagang dan lain sebagainya, Allah beri kelancaran dalam usahanya dan keberkahan dalam usahanya ketika orang tersebut rutin istiqamah dan memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagaimana kita ketahui hadirin rahimakumullah,
bahwa salawat ini pun adalah termasuk rukun dalam khutbah, bahkan rukun dalam pelaksanaan ibadah salat. Artinya ketika salawat ini tidak terbaca, maka tidak sah khutbah dan salat kita secara ilmu fikih. Hadirin para pemirsa setia channel Saung Hikmah 313 rahimakumullah. Maka untuk itulah para ulama membuat salawat-salawat di dalam rangka agar muncul girah bagi kita untuk semakin mencintai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana fadilahnya adalah di antaranya yaitu tadullu ala sidqil mahabbah wa kamalil wuslati, yaitu untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kesempurnaan tali kasih di antara kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian banyak karya-karya para aulia, para kiai, para ulama, habaib membuat solawat-solawat adalah tiada lain tiada bukan di dalam rangka kita untuk lebih mencintai kebenaran daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di antara ratusan bahkan ribuan salawat ada satu salawat yang disebut dengan salawat Jibril. Kenapa disebut dengan salawat Jibril? Karena dalam sebuah riwayat ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Siti Hawa dengan kecantikan yang sangat luar biasa, bahkan dalam sebuah riwayat bahwa kecantikan ibunda Siti Hawa adalah melebihi daripada 1000 bidadari yang ada di surga. Bahkan Siti Hawa ini adalah termasuk wanita yang paling cantik nanti kelak pada hari kiamat. Subhanallah. Melihat kecantikan Siti Hawa ini, Nabi Adam alaihissalam terpesona. Kemudian ketika Nabi Adam alaihissalam ingin mendekatinya, Allah Ta'ala melarangnya. Wahai Adam, engkau harus dinikahkan dahulu dan engkau harus membayar mahar. Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Rabb, apa maharnya agar aku bisa menikah dengan Siti Hawa ini? Allah Ta'ala menjawab, Salli ala nabiyyi wa habibi Muhammad. Bersalawatlah kepada nabiku dan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril alaihissalam mendekati Nabi Adam membisikkan, baca olehmu wahai Adam sallallahu ala Muhammad. Nah, inilah asal muasal kenapa sallallahu ala Muhammad disebut dengan salawat Jibril, karena memang malaikat Jibril alaihissalam yang menginformasikannya kepada Nabi Adam melalui perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Salawat Jibril ini sangat pendek, sallallahu ala Muhammad. Namun di dalamnya banyak tersirat keistimewaan ataupun fadilah bagi orang yang memang dia rutin dan istiqomah membacanya. Al-Imam Sya'rani rahimahullahu ta'ala menyampaikan hadis dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala hadhihi salata fatahallahu alaihi 70 baban minar rahmah wa alqallahu mahabbatahu fi qulubin nas fala
yabghaduhu illa fi qalbihi nifaq. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang membaca secara istiqamah salawat Jibril ini, maka Allah Ta'ala akan membukakan baginya 70 pintu rahmat, dan Allah tanamkan rasa cinta kepada seluruh manusia atas dirinya, kecuali orang yang di dalam dirinya ada sifat munafik. Hadirin jamaah rahimakumullah, artinya dengan membaca salawat ini maka seluruh makhluk, seluruh manusia akan mencintainya, kecuali orang-orang yang memang di dalam hatinya ada sifat munafik. Maka dengan demikian, apa keutamaannya daripada salawat Jibril ini? Di antaranya adalah Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan serta solusi bagi segala permasalahan yang ia hadapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki yang banyak, yang halal dan barakah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan baginya baik di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah, banyak sekali manfaat daripada salawat itu sendiri, khususnya salawat Jibril ini, bila mana bisa kita istiqomahkan di dalam membacanya, di dalam mengamalkannya setiap hari. Bukan soal banyak atau tidaknya, syukur-syukur bisa banyak dan bisa istiqomah. Tapi jangan cuman banyak doang tapi tidak istiqomah. Hari ini banyak, 3 minggu libur kagak baca salawat. Sedikit tapi istiqomah. Mudah-mudahan banyak kita membaca salawat dan kita pun bisa istiqomah terus kita rutin untuk membacanya. Subhanallah, banyak keistimewaan di dalam kita membaca salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya adalah ketika kita membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah itu pun kemanfaatannya kembali kepada diri kita dan pribadi kita. Bahkan di mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu an pernah menyatakan, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainallahi hijabun illa bis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam." Di mana doa yang kita panjatkan itu ada hijab antara doa kita untuk tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan apa kuncinya? Yaitu dengan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan wasilah salawat tersebut, maka diharapkan doa yang kita panjatkan bukan hanya diterima oleh Allah Ta'ala, bahkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para jamaah pecinta setia channel Saung Hikmah rahimakumullah, inilah manfaat, fadail, keistimewaan daripada salawat, khususnya salawat Jibril ini, yang insya Allah mudah-mudahan marilah selain dengan kemanfaatan yang banyak, terutama kita pun berharap daripada syafaatul udma dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi nyatakan, inna awlan nas bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama kelak pada hari kiamat adalah mereka umatku yang banyak membaca salawat kepadaku. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqamah kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita akan meraih syafaatul udma dari baginda Rasul,
maka dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala pun akan memberikan keberkahan kepada kita dan seluruh hajat-hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.